kotanya tuh ya gitu-gitu aja gitu, kecil sekali. Kalau lewat dari Madiun mau ke Surabaya lewat Nganjuk, ngebut kebablasan, ngerem belum sampai-sampai gitu kan, saking kecilnya gitu. Karena kalau nonton film di Kediri ya. Iya benar, kami nggak punya gedung bioskop gitu. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom dan inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Berbicara tentang bisnis tentunya dibutuhkan strategi yang tepat, strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan produk yang kita miliki. Kali ini saya kedatangan seorang tamu, seorang narasumber yang memiliki keahlian di bidang pengembangan bisnis atau business development yang fokus untuk membantu usaha menengah, mikro, kecil, menengah dalam meningkatkan pangsa pasarnya. Beliau adalah Mbak Ruth Wijaya. Selamat siang Pak. Terima kasih Mbak Ruth sudah hadir. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi teman rasa, Mbak Ruth ini di belakang kita ada warna merah kuning ya yang sangat mencolok. Ada bumbu kare, bumbu rawon, sambal bajak merah, di belakang itu ada soto daging, bumbu Bali merah, macam-macam. Saya tiba-tiba merasa jago, merasa bisa untuk memasak ini, Mbak. Melihat bumbu-bumbu ini, ya. Pasti jadi. Pasti jadi, pasti jadi, dan pasti enak, betul. Gitu ya. Jadi Mbak Ruth ini mengembangkan usaha Mbah Jo, bumbu Jawa siap saji, asli Nganjuk, plat AG. Cocok, iya. Cocok. Oke Mbak Ruth, kita ngobrol-ngobrol nih. Ini menarik sekali, saya suka sekali ketika bicara bumbu, apalagi kita saat ini sedang punya pemerintah mendorong program Indonesia Spice Up the World. Ya. Kita punya program untuk mendorong pembukaan restoran-restoran Indonesia di luar negeri. Tentunya upaya itu tidak akan maksimal tanpa ada dukungan rantai pasok. Dalam hal ini adalah bumbu, karena memang bumbu Indonesia itu sangat khas. Setuju. Gitu ya. Dan dia harus berasal atau diolah dari bahan dasar itu yang memang harus original Indonesia. Setuju. Gitu ya. Bumbu kita rasanya nggak nendang kalau misalkan pakai bawangnya dari India gitu misalkan. Atau kurang Indonesia. Kurang Indonesia, rempah-rempahnya nggak dari Indonesia. Nah, ini menarik sekali. Saya akan ngobrol banyak dengan Mbak Ruth tentang usaha bumbu asli Nganjuk, bumbu Jawa siap saji Mbah Jo ini. Bagaimana ceritanya Mbak Ruth? Asal mulanya bumbu Mbah Jo ini tidak sengaja, Cak Tom. Jadi ibu saya dulu guru sebelum memulai usaha kuliner. Jadi beliau memasuki masa pensiun, saya merantau. Saya ini selera makannya bagus, tapi kerajinannya kurang, gitu. Jadi ketika merantau, bahkan dari Nganjuk ke Bandung aja itu saya sulit menemukan masakan yang khas kampung gitu, karena standar rasanya sudah di sini, ketemu yang di luaran kurang gitu loh. Iya beda gitu, karena keluaknya nggak ada hawa-hawa Jawa Timurnya tuh beda gitu. Bahkan kita kan ada beberapa produksi keluak gitu ya, keluak yang dari Sulawesi dengan keluak dari Jawa tuh rasanya beda. Jadi awalnya ibu saya tuh bikin stok bumbu untuk saya bekal sekolah. Jadi paling awal dulu adalah nasi goreng. Itu varian pertama. Lama-lama, oh iya rawon juga bisa gitu. Nah, dari situ, ibu saya tidak terpikir untuk menjual bumbu kemasan jadi itu. Tapi kemudian ketika saya merantau, saya pikir, wah ini bisa jadi duit nih.
gitu. Pas ada acara Jalan Sutra Bazar, saya bungkusin satu-satu pakai 100 gram plastik. Terus tahu nggak, dulu tuh belum disil pakai mesin, pakai lilin beneran. Jadi ibu saya nggak tahu kalau bumbunya saya jualin gitu. Dan saya bilang setelah laku, karena memang enak masakan mama saya. Jadi sebelumnya saya udah kasih ke teman-teman gitu, mereka semua cocok. Kemudian saya jual gitu. Saya bilang ke ibu saya, ini bisa dijual loh mah, gitu. Maksudnya bukan cuma sekedar ekonominya, tapi ibu saya pada saat itu sudah memasuki masa pensiun. Dia kayak biasa kalau orang pensiun tuh kurang berguna, merasa kurang berguna apa segala macam. Terus dijual di pasar gitu. Dia nggak nyambung, nggak punya nyambung gitu. Karena mungkin ya lingkungannya di Nganjuk ya. Kalau di Nganjuk ya siapa yang mau beli bumbu gitu. Semua orang bisa memasak, bisa bikin sendiri gitu. Jadi kemudian saya kasih lihat, ini loh dibikin kayak begini. Jadi dia kirim ke Jakarta, saya kirim ke Nganjuk lagi gitu. Jadi diiniin, disil gitu. Oh gini, ya udah gitu. Habis gitu saya bilang, tapi kalau kita mau jadiin ini usaha, mama harus bikin surat usaha industri rumah tangga. Terus dia bilang, tolong didaftarin lah di Jakarta, saya nggak bisa. Saya bilang jangan, harus didaftarin di Nganjuk. Karena itu sekitar 15 tahun yang lalu saya tahu bahwa kita kan mulai UKM di daerah itu kan mulai digalakkan. Saya bilang pasti nanti kalau kita daftar di Jakarta semua orang, karena memang saya mikirnya kalau market Nganjuk harus dari Jakarta biar laku di daerah. Tidak berpikir pada saat itu kalau asal daerah tuh bisa keren. Desa kok masa bisa jualan gitu ya. Ya itu nggak berpikir gitu. Pokoknya dari Jakarta tuh keren gitu. Jadi surat izin pun dari Jakarta tuh keren gitu. Jadi dia daftar. Akhirnya ya ini kekehan karena ibu saya untung anaknya cuma satu. Jadi nggak ada berantem sama kakak atau adik gitu ya. Jadi dia nggak mau ngikutin saya gitu. Terus dia bilang oh iya didaftarkan. Dan dari situlah akhirnya setelah surat izin berusahanya resmi, kami mulai melaju gitu. Jadi awalnya ketidaksengajaan. Nah, Mbah Jo ini? Mbah Jo itu buyut kami, buyutnya mama. Jadi kalau orang Jawa dulu suka ada jenate mbahe gitu ya, titisan mbahe gitu. Nah mama saya itu selalu dibilang titisannya Mbah Jo gitu. Anyway, saya juga punya darah Nganjuk loh Mbak. Oh iya? Dari Brebek. Oh iya, lo Brebek itu asal-muasalnya Nganjuk. Oh, iya. Saya nih loud and proud orang Nganjuk. Nah, bicara tentang otentisitas nih ya. Betul. Jadi apa sebenarnya? Tentunya ini yang ingin Mbak Ruth sampaikan sebagai value added dari bumbu Jawa Mbah Jo ini kan. Asli Nganjuknya itu kan. Ada apa dengan Nganjuk? Kenapa begitu istimewa yang tadi Mbak Ruth sampaikan itu bumbu-bumbunya, bahan-bahan dasarnya. Ini jadi saya keinget satu cerita bahwa Cak Tom bilang darah Brebek gitu ya. Nganjuk lama itu di Brebek Cak Tom. Jadi kalau ditelusurin sejarah gitu ya, sejak abad ke-9 ada prasasti Anjuk Ladang. Ya sekarang batunya itu disimpan di Museum Nasional dan ada Candi Boto di situ. Dibilang bahwa Nganjuk itu adalah Sima. Karena tanah yang bebas pajak. Tanah produktif bebas pajak. Jadi tanah produktif itu persawahan, perladangan. Dan itu karena kita menang perang dan segala macam gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Nganjuk sejak abad ke-9 zamannya Empu Sendok itu agraris. Bahkan sampai sekarang. Sepanjang yang saya ingat, saya dari kecil sampai saya lulus SMA saya di Nganjuk, kami memang kotanya tuh ya gitu-gitu aja gitu, kecil sekali. Kalau lewat dari Madiun mau ke Surabaya lewat Nganjuk, ngebut kebablasan, ngerem belum sampai gitu kan, saking kecilnya gitu. Karena kalau nonton film di Kediri ya. Iya benar, kami nggak punya gedung bioskop gitu. Jadi memang kotanya tuh agraris, orangnya tuh tani semua. Dan yang unik di Nganjuk itu komoditi utamanya adalah bawang merah. Brambang. Orang nggak kenal Brambang Nganjuk. Orang bilang Brambang yang Brebes. Saya dulu sebagai anak Nganjuk baru ke Bandung gitu ya, saya bilang, oh ini bawang Nganjuk. Terus saya diledekin gitu, ya bawang Nganjuk lah enak-enaknya bawang Brebes.
Saya terus bingung karena memang baru keluar dari daerah belum tahu gitu. Sekarang udah banyak tahu. Oh ternyata sentra bawang tuh banyak. Nganjuk adalah sentra bawang di Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Dan rasanya punya kekhasan sendiri dibanding varian yang lain atau bawang merah dari daerah lain. Betul. Ya. Jadi lebih kecil, lebih pedas. Ya, jadi sama lah. pedes, lebih miroso gitu ya. Kalau lebih pulen gitu bumbu, ya, legit gitu, lebih legit gitu. Iya siap. Nah, saya lihat ini kan banyak banget ini ya Mbak, varian rasanya ini. Total sudah ada berapa jenis bumbu nih? 13. Okay. Tapi kami ready stock itu 12 bumbu. Yang satu bumbu itu adalah bumbu pecel, itu baru pre-order. Dari sekian banyak dari 13 itu yang jadi signature-nya? Rawon, kare, dan sambal bajak merah. Sambal bajak dan rawon ini itu tuh pasangan. Jadi memang awalnya pertama kali bikin kan nasi goreng. Dari nasi goreng naik ke rawon, dari rawon baru ke kare dan opor. Terus setelah itu saya minta ibu saya untuk bikin sambal bajak karena lagi-lagi saya punya selera tapi males bikin gitu. Jadi saya tahu nih kalau rawon mesti enaknya tuh sambal bajak gitu, bukan sambal yang lain betul, gitu. Jadi memang sambal bajak ini diciptakan buat rawon ini, tapi akhirnya dia bisa dipasangin dengan yang lain. Iya. Gitu. Rawon itu yang istimewa, yang membedakan dengan masakan yang lain itu kan keluaknya. Betul. Keluak. Dan konon itu perlu special treatment. Ya. Bahan itu. Betul, perlu difermentasi. Beda fermentasi, beda rasa loh, Cak. Gitu. Jadi dengan keluak di bumbu Mbah Jo itu juga sourcingnya Nganjuk sawahan. Jadi berbek ke selatan lagi. Di lereng Gunung Lawu. Nah, di lereng Gunung Lawu itu sawahan, ada kan Gunung Lawu itu kan ada kalau nggak salah sekitar 5 kabupaten dan kota madya. Nganjuk, Ponorogo, Madiun, Kediri, Blitar. Pokoknya teriris-iris gitu ya. Nah, yang produksi keluak ini itu sawahan yang perbatasan Ngebel Ponorogo. Jadi itu pucuk gunung banget. Kenapa dia istimewa? Karena dia dibakar dulu 3 hari, disekam gitu. Terus udah selesai dipendem tanah 40 hari. Nah, sementara di sawahan Bajulan yang agak ke Kediri dan Blitar itu direbus. Jadinya beda. Jadinya beda. Kami ambil yang dari sawahan perbatasan Ngebel. Gitu. Jadi kalau nanya ini dari mana, Ngebel gitu. Ngebel, baru. Ya. Itu indikator geografisnya ya. Betul. Geographical indicator. Yang tentunya akan membedakan dengan yang lain gitu. Dan Mbak Ruth sangat menjaga orisinalitas dan otentisitas dari bahan ini ya. Betul. Spesifik sekali. Jadi nggak asal dibeli dari pasar setempat, tapi dia memang benar-benar harus asli Nganjuk, dari Nganjuk. Panen Brambang gagal, nggak jadi bikin bumbu kita. Bahaya. Itu ya beberapa kali pernah gitu. Jadi itu waktu awal-awal gitu. Jadi belum jago lah gimana cara sourcing bahan baku, terus cara menyimpan bahan baku gitu-gitu ya. Jadi kita nggak bisa prediksinya gitu. Sekarang sudah lancar. Dulu pernah bawangnya jelek terus gitu, nggak jadi produksi. Iya. Nah kalau saya lihat nih bumbunya ini kan basah ya, jadi dia bukan powder, bukan bumbu kering. Nah sebenarnya apa kelebihannya dengan dia diolah dan dikemas basah itu, Mbak? Oke. Sebenarnya ini lebih ke kebiasaan kami juga. Biasanya kalau di kampung tuh kan bumbu ya memang basah. Kita nggak punya alat yang canggih untuk mengeringkan terus baru. Simpelnya nggak ngerti caranya. Karena memang peralatan yang masih tradisional gitu. Tapi setelah kami lihat gitu ya kesini-sini makin ngerti. Oh, yang basah karena ini udah dioseng pakai minyak itu lebih enak, lebih dapat rasanya. Jadi otentik desonya itu lebih dapat.
gitu dibandingkan yang kering ya. Ya, ya. Dan juga mungkin lebih apa ya namanya? Apa Mbak? Lebih legit ya. Lebih legit ya. Taste-nya lebih keluar. Taste-nya lebih keluar. Betul, betul. Menarik sekali ini, saya pengen lihat ini. Nah, ini tahan berapa lama nih Mbak? Tahan 6 bulan. Jadi 6 bulan. itu Saya buka ya? Iya, boleh dibuka. Jadi 6 bulan di luar freezer, maksudnya nggak harus ditaruh di lemari pendingin ya? Iya. Kalau taruh lemari pendingin lebih lama lagi. Oke. Kalau sudah dibuka, biasanya memang kami sarankan untuk masuk lemari pendingin. Jadi ini seperti ini, teman rasa bentuknya. Ini sambal bajak merah. Ya, sambal bajak merah, bukan bajak laut. Bajak merah. Saya yang tumbuh besar di Surabaya sangat paham bahwa ini memang pasangan sehidup sematinya rawon. Ya. Kalau misalnya di sini apa ya? Karena kebiasaan gitu ya. Saya di sini ketemu rawon pisah juga terkaget-kaget dulu. Kok pisah rawon gitu? Kok dipisah? Rawon itu sejatinya dicampur gitu, di piring gitu. Iya. Ya, itu. Iya. Malah ini juga kadang-kadang saya juga dimakan sama nasi putih gitu ya, terus sama ayam goreng, ya. Telur dadar. Ini kalau sambal bajak bajo sama ayam goreng bajo, saya suka kasih jeruk limau. Kalau sama ayam goreng cocok. Tapi kalau sama rawon enggak dikasih. Oke. Kalau resep sekarang orang bisa Google di internet. Tetapi kadang-kadang ada perlakuan khusus di cara memasak yang orang nggak ngerti. Kayak misalnya keluak ini ya, Cak. Begitu kami dapat dari petani gitu ya. Jadi memang kami langsung beli ke petani dan ada penjualnya misalnya yang suka bawa ke nganjuknya gitu. Itu tidak langsung diolah. Kami juga melakukan satu tindakan lagi gitu. Jadi misalnya udah dibukain, kita keringin dulu supaya yang bikin bumbu awet adalah kalau kadar airnya ndak ada. Jadi dari bahan bakunya pun kami sudah ada perlakuan khusus ya, ada treatment khusus supaya kadar airnya tuh hilang gitu. Nah, keluak itu juga gitu, kami jemur dulu. Jadi misalnya dari 1 kilo keluak itu cuman bisa jadi 300-400 gram. Jadi dikeringin dulu. Ada yang bisa sampai 6 bulan. Nah, itu cara kami juga sekarang mengakali bahan baku yang nggak bagus misalnya panenannya.